Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Pramudika dan rekan saya. Nama saya Ruben Julius Yahaan. Dan saya Cahaya Desa Fitra Nera. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 kelas 2C Keuangan akan memaparkan hasil materi mengenai analisis SWOT dan strategi dengan mata kuliah manajemen strategik. Untuk pada kesempatan kali ini kami mengangkat Starbucks Coffee sebagai objek penelitian kami. Untuk lebih jelasnya ikuti video ini terus ya. Starbucks adalah perusahaan global yang beroperasi di pasar retail kopi sejak tahun 1972. Perusahaan yang telah memposisikan diri sebagai penjual produk kopi premium telah memperluas pasar dalam beberapa dekade terakhir ini. Saat ini, perusahaan Starbucks melayani penggemar kopi lebih dari 64 negara dan telah berkembang menjadi yang terbesar di dunia. Starbucks sebagai pemimpin pasar nampaknya tak tersaingi oleh para kompetitor. Dengan melakukan inovasi dari setiap produk yang dikeluarkan dan strategi ekspansi pasar yang baik. Menanggapi perubahan kebutuhan konsumen dan permintaan, Starbucks telah berkembang dari hanya menjual produk kopi, tetapi juga minuman lain, makanan dan barang dagangan lainnya. Selain itu, stagnan pertumbuhan pasar di negara maju telah mendorong perusahaan untuk pindah ke negara berkembang dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, termasuk Indonesia. Starbucks membuka store untuk pertama kalinya di Plaza Indonesia pada tahun 17 Mei 2002 dan sekarang telah memiliki lebih dari 147 store di 12 kota lebih di Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang SWOT analysis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk analisis SWOT kali ini yang pertama ada strength. Strength yang berarti kekuatan. Di kekuatan kali ini kami menyeluruhkan ada 4. Yang pertama ada merek dagang yang kuat. Siapa sih yang nggak mengenal Starbucks? Hampir di seluruh kalangan masyarakat mengenal Starbucks dan gerai Starbucks pun sendiri mempunyai banyak di seluruh kota di Indonesia. Yang kedua ada kinerja keuangan yang baik. Dari tahun ke tahun, posisi keuangan Starbucks mengalami peningkatan yang signifikan dan bertambahnya customer mereka. Yang ketiga, ada layanan kepada pelanggan. Layanan kepada pelanggan sangat diperhatikan oleh Starbucks seperti birthday gift dan juga layanan yang mudah diakses melalui aplikasi. Yang terakhir, ada suplai bahan baku. Volume bisnis yang besar membutuhkan volume produk yang sama tingginya. Dan Starbucks telah menguasai seni manajemen rantai pasokan, sumber biji kopi dari daerah di seluruh dunia, memastikan bahwa permintaan konsumen yang selalu dapat dipenuhi oleh Starbucks sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk yang kedua ada weakness atau kekurangan. Kami menemukan ada 3 kekurangan dari Starbucks. Untuk yang pertama adalah harga yang cenderung mahal. Kita ketahui bersama bahwa harga di Starbucks sendiri berkisar antara 30.000 sampai tak terhingga sesuai dengan request customer-nya. Yang kedua adalah tidak tersedianya produk selain di gerai resmi. Untuk saat ini, produk Starbucks hanya ada di gerai resmi Starbucks saja dan tidak dijual di gerai resmi lainnya. Untuk yang ketiga, tidak banyak gerai di tempat biasa. Gerai Starbucks kita ketahui hanya berada di kota-kota besar saja, sehingga masyarakat terutama yang berada di pedesaan tidak dapat menjangkau keberadaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita membahas tentang opportunity atau peluang. Yang pertama ada ekspansi ke pasar berkembang. Starbucks sangat banyak di Amerika dan China, sehingga dapat menggunakan keberhasilan ini sebagai model untuk memperluas ke pasar lain yang beragam dan dapat memperluas bisnisnya di negara-negara atau daerah lain. Yang kedua ada diversifikasi produk yang besar. Starbucks sangat terkenal dengan produk kopinya, sehingga mungkin dapat memunculkan varian minuman lain untuk menarik minat pelanggan. Dan yang terakhir ada diferensiasi harga. Kopi yang dijual Starbucks cukup mahal, sehingga sebaiknya mengambil strategi membuat minuman kemasan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada threat, yang berarti ancaman. Masalah dalam pasokan bahan baku. Artinya, bahan baku Starbucks bersifat global, berpotensi terlambat atau perubahan harga karena gagal panen kopi, peristiwa cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya ada modal tiru. Kopi dapat ditemukan di mana saja dan dapat ditiru dengan biaya yang lebih rendah. Yang terakhir ada kedai kopi lokal. Artinya dapat menjadi ancaman karena harga yang cenderung jauh lebih terjangkau dan mudah untuk diakses. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis table. Di sini kami menggunakan model IFE Matrix sebagai metode analisis. Maka dapat dilihat pada tabel tersebut
Starbucks memiliki faktor yang paling menguntungkan adalah layanan pada pelanggan. Lalu faktor yang menguntungkan setelahnya adalah ekspansi pasar, pendapatan yang terus meningkat, inovasi produk, dan suplai bahan baku yang baik, membuat Starbucks menjadi perusahaan retail kopi terbaik sejauh ini. Untuk kelemahannya, Starbucks bisa memanfaatkan kelemahan ini untuk menjadi lebih baik lagi atau dijadikan motivasi agar terus menjadi perusahaan retail kopi terbaik di Indonesia. Untuk analisis yang kedua yaitu analisis opportunities dan threat. Untuk hasil analisis table menggunakan AFE Matrix dan pembahasan mengenai opportunities, berdasarkan penilaian kami, maka untuk kedepannya Starbucks dapat melakukan ekspansi pasar dan diversifikasi terhadap produknya. Untuk selanjutnya adalah ancaman yang perlu diperhatikan oleh Starbucks agar tidak dapat menjadi bumerang di kemudian harinya, yaitu masalah bahan baku sehingga tidak mampu memenuhi permintaan dan mudah ditiru sehingga konsumen pindah ke kedai kopi yang lainnya. Yang selanjutnya ada saran. Untuk saran dari kelompok kami, Starbucks dapat membuat diferensiasi produk seperti minuman kemasan yang nantinya dijual di minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan minimarket lainnya. Bagian terakhir, kami memiliki 3 rekomendasi. Yang pertama, Starbucks bisa selalu berinovasi dalam produknya agar pelanggan tidak bosan. Yang kedua, Starbucks dapat memaksimalkan fungsi dari aplikasi My Starbucks sebagai sarana promosi. Dan yang terakhir, membuat Starbucks namun dengan versi light guna mendiferensi harga di daerah dengan pendapatan masyarakat menengah ke bawah. Nah, itu dia pemaparan hasil analisis dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.